ketemu lagi. Pada saat ini kita akan membahas tentang dynamic routing, di mana sebelumnya pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana membuat tabel routing dengan manual. Kita susun menggunakan static routing. Tapi pada saat ini kita akan coba membuat dynamic routing menggunakan protokol OSPF. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan simulator GNS3. Routernya kita gunakan Mikrotik router OS, dan topologi yang akan kita buat adalah seperti ini, seperti yang tampak pada layar. Ada 3 network yang akan kita hubungkan. Network pertama adalah 10.100.100.0/24, lalu network yang kedua adalah 172.16.1.0/24, dan network ketiga 192.168.1.0/24. Ketiga network ini akan kita koneksikan melalui backbone 192.168.56.0/24. Baik, langsung saja saya akan mulai dari mengkonfigurasi PC. Saya mulai dari PC 1 hingga PC 6 seperti berikut. Ya, saya akan remote. Ya, langsung saja saya berikan IP 10.100.100.2/24, gateway-nya 110.100.100.1. Ya, lalu saya coba untuk show. Ya, sudah betul, lalu saya simpan. PC 1 sudah selesai, saya masuk ke PC 2. Ya, PC 2 saya coba lagi IP 10.100.100.3/24, gateway-nya 10.100.100.1. Oke, lalu saya lihat hasilnya dan saya simpan. Hasilnya sudah betul. Lalu saya akan konfigurasi PC ketiga yang networknya 172.16.1, IP 172.16.1.2/24, gateway-nya 172.16.1.1. Ya, lalu kemudian saya lihat hasilnya dan saya simpan. Oke, PC keempat dengan cara yang sama. Ya, IP 172.16.1.3/24, gateway-nya 172.16.1.1. ya. Saya coba tampilkan dulu show. Oke, sudah betul seluruhnya, kita simpan. Ya. Lalu kita konfigurasi PC yang kelima. Ya, PC kelima kita IP 192.168.1.2/24, gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian saya pastikan show. Ya, sudah betul, kita lalu simpan. Baik, lalu yang terakhir adalah PC yang ke-6. PC ke-6 kita konfigurasi IP 192.168.1.3/24. Kita beri gateway 192.168.1.1. Lalu kemudian kita tampilkan hasilnya, kita cek ulang dan sudah, kita simpan. Save. Nah, PC semuanya sudah kita konfigurasi. Lalu kita bisa masuk ke Mikrotik yang pertama. Sebelum kita masuk ke Mikrotik pertama, kita akan cek mapping kabelnya. Ya, oke.
Ethernet 0 menuju ke switch cloud, dan Ethernet 1 menuju ke switch 1, menuju ke LAN ya. Begitu juga mikrotik 2, Ethernet 0 menuju ke cloud, ke switch cloud ya. Kemudian Ethernet 1 menuju ke switch 2 ini. Begitu juga mikrotik 3, mikrotik 0-nya, Ethernet 0-nya ke switch pada cloud, dan yang Ethernet 1 menuju ke switch 3. Ya, selalu diingat bahwa di simulator Ethernetnya akan ditambahkan 1 bila kita mengkonfigurasi di Winbox atau Mikrotik Router OS. Oke. Karena dalam simulasi penomoran Ethernet dimulai dari 0, sementara ketika kita menggunakan Winbox kita penomorannya dimulai dari angka 1. Ya, kita mulai di mikrotik pertama. Ya. Oke, supaya ini 3 sudah saya terdeteksi oleh Winbox saya. Lalu kemudian supaya saya tahu, ini coba saya putuskan dulu koneksinya supaya kemudian kita tahu mana yang sedang kita koneksikan. Oke, lalu kita coba refresh ya. Ya, ini sudah muncul. Lalu saya klik pada kolom MAC address dan saya pakai password kosong, saya koneksikan. Ya, ini sudah passwordnya kosong. New passwordnya saya berikan admin, confirm passwordnya kita berikan admin, change now. Baik, lalu apa yang kita lakukan? Pertama-tama kita akan membuat supaya router ini kita kenali, maka kita berikan identitas di sini mikrotik main 1. Oke, menandakan ini adalah mikrotik yang pertama. Lalu kita berikan IP sesuai dengan yang sudah tertera 10.100.100.1/24 pada Ethernet yang kedua. Pada Ethernet 1 ya, kita apply, kita oke. Lalu pada Ethernet 1 di sini karena saya menjalankan DHCP, maka saya tidak perlu memberikan IP karena dia sudah memperoleh IP dari server pada VirtualBox. Di sini 192.168.56.112. Bila kawan-kawan tidak menjalankan DHCP server pada VirtualBox-nya, maka Anda boleh menambahkan IP statisnya dengan IP pada network 192.168.56.0/24. Boleh menggunakan mapping seperti pada topologi yang tampak pada layar. Oke. M33 sudah saya selesaikan, lalu saya akan config routing tabelnya, yaitu saya akan klik routing, saya pakai WSPF ya. Saya masukkan network yang ke kanan adalah 192.168.56.0/24 ya. Lalu network yang ke kiri adalah 10.100.100.0/24. Kita apply, kita oke ya. Ini kita sudah selesai mengkonfigurasi di router mikrotik 1. Saya akan lanjutkan ke mikrotik router 2, maka saya akan sambung dari Ethernet 2 menuju ke Ethernet 0 pada mikrotik kedua ya. More, saya klik new Winbox, saya buka Winbox 1 lagi ya. Di sini nampak yang di sini sudah mikrotik 1, berarti yang tadi kita konfigurasi. Di sini masih 000 dan identitinya mikrotik, maka ini yang akan kita konfigurasi. Inilah yang kemudian akan menjadi mikrotik 2. Kita klik, passwordnya kosong, kita connect ya. Password kosong, password kita kasih admin, confirm password kita kasih admin ya. Mari kita mulai dengan penggantian identitas supaya kita mengenali router ini router yang mana. Ini kita beri nama mikrotik 2. Baik,
Lalu kemudian mikrotik 2 ini saya beri IP, ya. IP address-nya saya tambahkan network yang ke bawah 172.116.1.1/24. Dia ada di Ethernet 2 ya, tadi ada di Ethernet 2 kawan-kawan. Ya, kita nampak bahwa DHCP server belum rilis ke mikrotik ini. Sebenarnya kita tinggal menunggu saja supaya kemudian dia mendapatkan IP. Tapi saat ini saya coba untuk menambahkan IP dengan static IP. 192.168.56.111 tadi 112 sudah terpakai ya. Ya, mungkin saya pakai 113 begitu ya. Ya, oke, itu. Nah, ini sudah. Lalu saya masuk ke routing tabelnya. Kita akan masukkan networknya. Ya, network kanan kita masukkan dulu 192.168.56.0/24. Lalu kemudian kita masukkan network kiri 172.16.1.1/24. Kosong karena network ya. Baik, kita apply, kita oke. Mikrotik yang kedua sudah selesai kita konfigurasi. Ya, kita coba cek juga DHCP kliennya rilis. Oke, sebenarnya DHCP klien juga sudah rilis. Tapi tidak apa-apa, kita menggunakan static. Saya akan config mikrotik yang ketiga. Ini saya minimize kawan-kawan. Saya sambung dulu dari cloudnya menuju ke Ethernet 0 pada mikrotik ketiga. Ya, lalu saya klik more dan new winbox. Ya, maka di sini nampak mikrotik 1, mikrotik 2 dan mikrotik yang belum kita konfigurasi. Maka kita klik mikrotik yang belum dikonfigurasi. Ya, lalu kemudian kita connect. Ya, old password kosong, new password admin, confirm password admin, change no. Kita mulai dari pengubahan identitas ya, kita beri nama mikrotik ketiga ya, siap. Lalu IP address-nya kita berikan sesuai pada tabel tersebut ya. Di sini nampak DHCP-nya sudah rilis, dia dapat IP 131 ini pada Ethernet 1, sehingga saya tinggal memberikan IP pada network yang menuju local area network, yaitu 192.168.1.1/24 Ethernet yang kedua. Lalu saya apply, saya oke. Saya tidak perlu menambahkan yang Ethernet 1 karena sudah rilis. Nah, lalu saya tambahkan routing tabelnya menggunakan OSPF. Kita klik network, lalu kita masukkan network ke kanan dulu 192.168.156.0/24. lalu kita masukkan yang ke bawah yaitu 192.168.1.0/24 ya. Sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai melakukan konfigurasi. Kita cek kembali, kita masuk ke mikrotik 2 tadi kita lihat. Oke, mikrotik 2 masih ada kesalahan kawan-kawan. Kesalahannya ada di meter Ethernet. Nah, ini harusnya ke Ethernet 1. Oke. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Baik, kita cek lagi sekali lagi. Oke, Ethernet 0 tersambung ke cloud, Ethernet 1 ke switch 2. Oke, mikrotik 2 tadi, Ethernet 1 ke cloud, ya betul. Lalu Ethernet 2 menuju ke switch, ya betul. Nah, maka pada saat ini kita sudah selesai
melakukan konfigurasi. Apa yang kita lakukan? Kita lihat mikrotik yang pertama. Ya, kita lihat mikrotik yang pertama. Ya, kita klik IP, kita klik router. Nah, di sini nampak bahwa di sini muncul Dynamic Active OSPF, ya, berarti dia kemudian OSPF yang kita pasang berhasil membangun routing tablet. Lalu kita lihat di mikrotik kedua, apakah juga sama? IP routers. Ya, ini belum muncul, artinya pada posisi ini ini sudah muncul kawan-kawan. Nah, ini dia baru membangun routing tabelnya. Nah, ini routing tabelnya sudah terbangun nampaknya dan sudah betul, tidak perlu diulang lagi. Lalu kita masuk ke mikrotik yang ketiga. Mikrotik ketiga, kita klik IP, kita klik routers, kita hanya mengamati saja. Nah, ini DAO nya sudah muncul, artinya seluruhnya sudah muncul. Nah, kita selesai melakukan tugas kita, maka apa yang kemudian kita lakukan, kita uji. Kita coba PC 1, kita akan nge-ping ke PC 5, ping 192.168.1.2. Ya, sudah berhasil. Oke, saya masukin 1.3, PC ke-6 ya, sudah berhasil. Saya coba ke PC yang ketiga, 172.16.1.2, ya berhasil. Lalu PC keempat, oke, ya berhasil. Bagaimana kalau pingnya terbalik? Saya dari PC 6, saya coba menuju ke PC 1, ping 10.100.100.2, ya berhasil. Ke PC yang kedua, oke, ini juga berhasil. Kita PC ketiga, ping 172.16.1.2, ya berhasil. Ya, kurang lebih kita sudah mencoba seluruhnya, dan demikian tadi apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.